Shalom, puji nama Tuhan. Pagi hari ini mari sama-sama kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Allah kita. Saya undang kita semua sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat pujian penyertaan-Mu Tuhan.
dalam nama Tuhan Yesus. Kami ada pagi ini hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami akan mempersembahkan rasa syukur kami melalui pujian-pujian kami kepada Engkau. Karena Engkau sudah begitu banyak memberikan kebaikan kepada kami. Tuhan, Engkau sungguh dahsyat dan luar biasa. Kami percaya Engkau ada dan Engkau hadir bersama kami. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, Kau curahkan bagi kami, terutama buat setiap pelayan-pelayan Tuhan. Engkau percayakan untuk melayani pekerjaan-Mu pada pagi ini. Mulai dari song leader, singer, pemain musik, pemain tamborin, bahkan hamba-Mu yang Engkau sudah utus untuk melayani kami, memberitakan isi hati-Mu Tuhan. Biar semua ada dalam urapan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Demikian juga buat jemaat Tuhan yang ada pagi hari ini. Kiranya kami semua mengalami berkat Tuhan, merasakan lawatan Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Kami sangat percaya mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan, di situ ada kebebasan. Dan saat ini kami akan memuji Engkau dengan satu kebebasan yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hati kami. Kami percaya tidak ada kuasa lain di tempat ini. Amen. Hanya kuasa Allah yang Maha Tinggi yang ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah ini dari permulaan, pertengahan sampai pada akhirnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami buka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita semua yang sudah menerima anugerah Tuhan, kita mau satukan hati kita mau angkat pujian kita. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Keagungannya mengatasi langit bumi.
Haleluya, kita sambung dengan pujian. Terpujilah namamu Tuhan. Kalau ada yang ingin bersaksi, Bapak, Ibu, Saudara, saya persilahkan untuk ke depan. Haleluya. Kuat dan penuh Kita angkat pujian penolong yang setia.
ada sebagaimana kami ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kami boleh melewati hari-hari hidup kami dengan mujizat-Mu Tuhan. Karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa. Engkaulah yang bertahta di atas pujian penyembahan kami Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami ini boleh berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami Tuhan tidak pernah dapat membalas semua kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami hanya mau membawa hidup kami kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih kepada-Mu Tuhan melalui pujian penyembahan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang dahsyat dan luar biasa seperti Engkau. Karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas langit dan bumi. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi ini kami boleh berkumpul di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan mendengar akan suara-Mu Tuhan. Karena firman-Mu adalah ya dan amin. Firman-Mu adalah kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan khususnya buat hamba-Mu yang sudah Engkau utus Tuhan. Untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Engkau urapi dia secara khusus Tuhan. Supaya setiap kata, setiap kalimat yang keluar dari bibir mulutnya, biarlah itu semuanya datangnya dari Tuhan. Dan kami umat-Mu yang mendengarnya, Engkau berkati Tuhan. Supaya kami mengerti Tuhan. Terlebih kami boleh melakukan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang sudah memimpin kami dengan puji-pujian. Engkau berkati dia Tuhan, berkati dalam keluarganya, berkati dalam pelayanannya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau tambah-tambahkan hikmat marifat dari surga Tuhan. Supaya dia boleh melayani Engkau lebih dahsyat lagi. Terima kasih Tuhan. Juga semua pelayan-Mu yang sudah mengambil bagian pada pagi hari ini. Engkau berkati mereka secara khusus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan menerima firman-Mu, kami akan duduk diam di hadapan-Mu. Terima kasih, segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Ini doa dan ucapan syukur kami Tuhan, yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Puji Tuhan. Saya sangat bersyukur oleh anugerah Tuhan saya bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu, semua karena kemurahan Tuhan. Kalau saya tidak salah kali yang kedua saya berdiri di tempat ini, sudah cukup lumayan berapa tahun belum seperti begini. Saya percaya semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Om, Tante yang mempercayakan saya. Nama saya Pendeta Aldi masih ada, masih hidup, masih bergerak, masih bernafas, masih mau jadi berkat. Dan ini masih istri saya, Sa. Dan sampai maut yang memisahkan. Haleluya. Puji Tuhan. Saya bilang, ada orang berkata, oh saya istri kami. Kalau di Manado ya. Saya bilang istri saya, kalau kami semua punya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saya dikaruniakan 3 anak. Orang Manado bilang nyong-nyong, orang Batak bilang ujo-ujo anak aku. Puji Tuhan, saya melayani pekerjaan Tuhan di Delta Mas, tepatnya di kota Delta Mas, Cikarang. Puji Tuhan, saya percaya bahwa kita ada hari ini karena anugerah Tuhan. Amin. Saya tidak tahu keadaan saudara. Saya tidak tahu keberadaan saudara. Tetapi saya yakin Tuhan tahu keadaan kita dan kebutuhan kita. Amin. Tadi sempat saya nyampe minum. Ya, Om, saya dapat sesuatu. Tadi Bapak Gembala bilang kita alami belum seperti Ayub. Ya, tadi Bapak siapa bilang, saya tidak tahu siapa yang dapat apa itu? Bisul. Ya, Om ya, waduh. Saya ingat juga anak saya dulu, waduh, karena gayanya terlalu banyak makan telur. Waduh, tapi satu hal yang kita percaya bahwa Tuhan itu tetap baik. Amin. Tadi betul kata Om, bahwa seringkali kita salah paradigma kita, pandangan kita. Kalau sakit di rumah saja, ya. Sedangkan kita perlu Tuhan dan kita percaya Tuhan yang mampu menolong kita. Saya tidak tahu, saya hamba Tuhan hanya bisa berkhotbah dan berdoa supaya firman Allah. Tapi kita percaya pribadi Yesus ada pagi hari ini. Dan dia sanggup melawati saudara. Dan sanggup menjamah saudara, sanggup memberikan kekuatan.
Saya renungkan tadi, tak kerasa kita sudah ada tinggal 41 hari lagi kita ada di tahun 2023. 323 323 hari kita ada di tahun 2023. Sesaat lagi kita akan masuk 2024. Orang berkata tahun 2023 tahun yang gelap. Betul? Sebelum kita memasuki tahun 2023 ada di tahun 2022 kita berdoa. Para pakar, para orang-orang hebat berkata tahun 2023 tahun yang gelap. Tapi hari ini kalau kita ada, kita bisa berkata Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Kita bisa lewati dengan keadaan situasi yang ada. Di tahun 2000 kita lewati namanya COVID. Saya katakan, kalau dokter bilang begini, makasih. Ya, orang berkata, dokter bilang, Bapak tinggal 2 minggu karena kanker. Waduh, ketakutan, betul? Tapi waktu COVID, ada orang cuma batuk begini. Hati-hati dia. Ketakutan melanda orang. Apalagi orang Jakarta, orang Bogor, ke Manado, walaupun bersaudara, takut ketemu. Ya kan? Situasi. Tapi kalau hari ini kita ada, kita bisa berkata Tuhan itu baik dan Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita. Kita tidak tahu berapa lama kita. Tadi saya lihat ada Oma sana. Umur berapa Oma? 17? Umur berapa Oma? 83. Saya mikir saya mau nyampe 83 atau enggak. Ya kan? Hidup kita enggak tahu. Kalau Oma udah lewatin umur saya yang belum lewatin Oma. Haleluya. Puji Tuhan. Artinya kita bersyukur hari ini Tuhan masih beri kesempatan bagi saya dan saudara. Dan saya percaya Tuhan akan memberkati kita. Saya tahu, yakin bahwa tidak kebetulan kita ada di rumah Tuhan. Tetapi kita tahu kita sangat membutuhkan Tuhan. Persoalan semua punya persoalan. Yang tidak ada persoalan ada di San Diego Hill. Betul? Ya kan? Kalau kita punya persoalan. Saya katakan waktu kemarin di Manado, saya katakan ada ibu-ibu tidak sekolah guru, tapi waktu COVID jadi guru. Betul ibu-ibu ya? Ya. Kasih belajar anak-anak. Aduh. Keadaan berubah. Sampai di Manado aja ada ibu jadi viral karena apa? Kasih belajar baca Pancasila. Ya kan? Punya persoalan, tapi kita punya Tuhan yang punya solusi dalam setiap hidup kita. Dan hari ini saya percaya Tuhan yang sama akan menjawab setiap pergumulan saya dan saudara. Haleluya. Mari kita melihat firman Allah dalam Ayub 23 ayat 10. Kalau tidak mengapa kita bangkit berdiri, kita akan baca firman Allah. Jujur dulu saya nak mau nama saya Ardiles karena digeledekin sendal. Ya, tapi bersyukurlah. Haleluya. Yuk, sudah boleh tampilkan? Tidak bisa ya? Ayub 23 ayat 10. Sesudah Ayub 22. Yuk. 1, 2. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Puji Tuhan, silakan duduk. Firman Allah sekali lagi saya baca. Karena ia tahu jalan hidupku. Tuhan kita maha tahu. Saya berumah tangga tadi, istri saya katakan sudah 15 tahun. Pasti lebih lama Om Markus. Betul? Ya kan? Tapi selama berumah tangga saya tidak tahu berapa banyak rambut istri saya.
Gitu. Tapi firman Tuhan bilang sehelai rambut jatuh pun Tuhan tahu. Artinya perhatian Tuhan itu sampai hal yang kecil. Setuju? Firman Allah berkata, karena Ia tahu jalan hidupku. Perjalanan hidup Ayub itu luar biasa. Kita belum seperti Ayub. Tadi cuma bisul berapa om? Aduh om. Ya kan? Tapi Ayub alami. Ayub ini orang saleh, Ayub orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan. Tapi Tuhan izinkan dia harus lewatinya persoalan. Saya katakan kita jadi orang Kristen bukan tidak punya persoalan. Setiap kita punya persoalan, tapi kita bersyukur kita punya Tuhan. Amin. Yang punya jawaban. Saya dulu pernah nampung orang OGJ. Sehingga saya S1 saya di Cianjur ambil judul pelayanan pastoral terhadap orang stres. Namanya ujian. Waktu dites sampai hari ini saya tidak tahu saya lulus atau lolos. Dites di ujian terakhir oleh Ibu Herlina sama Pak Denny dosen sama almarhum Om Yan. Waktu semua keluar keringat. Waduh, ujian kan? Saya disuruh cuma apa? Bersaksi. Ya namanya kalau kita alami, kita bersaksi. Sehingga sampai hari ini saya bilang, Tuhan saya lulus atau lolos. Itu urusan Tuhan. Haleluya. Yang penting saya hamba Tuhan. Haleluya. Karena Ia tahu jalan hidup kita. Setiap kita berapa lama waktu kita itu Tuhan tahu. Kita tidak tahu keadaan. Tapi saya percaya muka-muka yang masih lama semua ini. Wajah yang masih lama. Amin. Haleluya. Saya mau tanya, siapa yang mau ke sorga? Waduh. Semua mau ke sorga hari ini? Aduh, jangan dulu ini. Ada pernah saya khotbah deh di satu tempat. Ibu gembala langsung bilang, saya turun anak tangan. Bapak gembala. Karena sudah 2 kali kawin. Karena suaminya sudah meninggal pertama. Dia bilang nanti booster ini. Ketiga. Haleluya. Karena Tuhan tahu jalan hidup kita. Amin. Setiap perjalanan hidup kita sampai hari ini. Semua karena anugerah Allah. Tidak ada yang kita bisa banggakan. Setuju? Amin. Kalau Tuhan masih beri kesempatan saudara. Hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kemarin saya baca di grup pengurus PGPI Jawa Barat. Pemakaman Bapak Pendeta David Cakra. Saya mikir pendetanya itu kan meninggal berapa tahun yang lalu. Ya, karena COVID. Ya, waduh. Karena beliau penasihat PGPI, gembala salah satu gereja di Bandung. Oh, kaget saya bilang, apakah 2 kali? Ternyata pindahin rangkanya ke San Diego Hill. Saya pikir udah bangkit lagi, mati lagi nih ya. Saya bilang, ada yang mau tanya, kok apa benar? Ya kan? Nggak dijelasin sebabnya ternyata karena waktu COVID cuma taruh di tempat nggak tahu dikubur di mana, ya kan? Walaupun jasnya mahal nggak bisa pakai juga waktu itu. Haleluya. Bab itu lagi boleh pakai jas, pakai jas. Ya, haleluya. Ya kan? Kalau ada orang kalau meninggal saya bilang, aduh pakai jas rapi, dikasih Alkitab lagi. Waktu hidup nggak pernah baca Alkitab, itu bahaya. Haleluya. Ya. Ya kan? Dikasih apa lagi? Sepatu bagus. Waktu hidup suami minta beli sepatu, enggak dikasih sepatu. Di sini ibu-ibu baik-baik semua. Haleluya. Haleluya. Karena Ia tahu jalan hidupku. Perjalanan hidup kita sampai hari ini Tuhan tahu. Kita pun di tempat ini hanya transit. Tujuan akhir kita adalah sorga. Amin.
Tujuan kita adalah sorga. Saya berdoa bukan hanya sekedar kita kumpul di tempat ini, tapi kita berdoa semua kita ada di sorga. Haleluya. Itu menjadi kerinduan kita. Karena di sorga nanti pakai baju putih. Haleluya ya, orang Pantekosta dulu ya. Lantainya dari apa? Emas. Amin. Lantainya dari emas. Kalau dulu ada ibu-ibu atau bapak-bapak gigi dari emas. Kini lantainya dari emas. Ada yang pakai gigi emas? Ada. Kalau dulu ada ya Om ya. Ada orang begini, waktu ibu-ibu beli cabai di pasar dia bilang, tunjukin emasnya, cabainya berapa? Yang ibu yang jual bilang, giginya emas semua. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hidup kita Tuhan tahu, amin. Kita perlu bersuka cita, amin. Hal yang pertama, kalau kita tahu Tuhan tahu jalan hidup kita. Oke, kita baca ayat 11. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Haleluya. Orang yang tahu hidupnya ada dalam tangan Tuhan, dia akan ikuti apa kata firman Allah. Setuju? Saya senang di Facebook, saya senang di TikTok, saya senang di apapun. Tapi hari-hari ini saya bilang ada pendeta jujur, pendeta Keluaran dan pendeta Kejadian. Tahu? Ada Keluaran Cianjur, Keluaran Beji, tapi ada orang sekarang maaf. Nggak tahu dari mana, maaf. Tidak lagi boleh bayar perpuluhan. Saya beberapa waktu lalu, istri saya tahu, saya nggak sebut salah satu hamba Tuhan. Dia mau buat acara KKR, saya ngomong sama majelisnya. Saya karena saya ada di asosiasi pendeta di Kabupaten Bekasi. Saya bilang begini, karena mulai bilang, oh enggak boleh, enggak ikut. Saya cuma bilang sama bapak itu, kalau penginjilan ceritalah firman Tuhan. Amin. Soal bapak itu tidak percaya, yakin dengan perpuluhan. Tapi kami pegang firman Allah. Apakah Bapak pernah melihat teman saya ada di Kalimantan itu 11 tahun cuma satu keluarga. Tapi dia bisa bertahan karena firman Tuhan. Amin. Kita belajar mengikuti jejak Tuhan. Kita bukan mengikuti mau manusia, tapi kita belajar mengikuti kata firman Allah. Saya bisa terbatas, saya bisa salah, tapi firman Allah tidak pernah salah. Setuju? Kita malah belajar mengikuti jejak Tuhan. Kalau firman Allah berkata kembalikan milik Tuhan, kita kembalikan milik Tuhan. Oh nanti pendeta kaya. Betul. Tapi kalau kita mengikuti itu, kita lakukan itu karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Karena kita tahu hidup kita itu karena anugerah Tuhan. Ada 10 orang kusta. Yang datang berterima kasih adalah 1. Sama-sama disembuhkan. Tapi kita belajar mengikuti jejak Tuhan. Apa kata firman itu kita lakukan. Berat. Tapi kita melakukan firman Allah. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Haleluya. Belajar mengikuti jejak Tuhan. Apapun pelayanan. Apapun keadaan, kita melakukan apapun karena Tuhan. Saya tadi katakan anak kami 3. Puji Tuhan anak saya nomor 1 itu dari kelas 6 SD dia sudah berkhotbah maupun dia melayani sekolah minggu. Tapi Tuhan izinkan anak saya nomor 3 itu kena virus rubella, campak Jerman. Apakah saya mau protes Tuhan? Sehingga saya bilang suka-sukamu Tuhan. Ada yang bilang ngapain kamu suka-sukamu Tuhan? Siapa saya? Saya mau protes Tuhan.
Jujur aja saya katakan, tidak ada orang tua ingin melihat anaknya, jangan aja digigit nyamuk aja, tidak mungkin orang tua pas dilihat anaknya digigit nyamuk, ore. Betul? Tidak ada kan? Pasti bagaimana cara orang tua supaya anak ini tidak digigit nyamuk. Saya anak saya nomor 3 itu kena virus rubella. Campak Jerman. Kata dokter jantung bocor. Otak nak berkembang. Ya, 25 hari harus ada di ruang NICU waktu itu lahir. Tapi saya tahu hari ini anak saya ada umur 8 tahun. Tuhan masih percayakan. Itu karena anugerah Tuhan. Amin. Hati orang tua kadang-kadang ada waktunya. Saya Tuhan, hari ini dulu dia 3 tahun tidak bisa jalan. Tapi puji Tuhan sudah bisa jalan. Hampir 6 tahun lebih tidak makan nasi. Saudara lihat. Otak yang tidak berkembang, tapi puji Tuhan berkembang. Di beberapa bulan dia harus operasi katarak. Saya pikir katarak itu opa-opa, incim-incim, engkong-engkong, ya kan? Tapi masih 3 bulan sudah operasi mata. Tapi saya bersyukur bahwa Tuhan, apapun yang Tuhan buat itu baik. Saya harus ikuti jejak Tuhan. Saya belum seperti Ayub. Amin. Ayub alami persoalan, dia harus alami ekonomi habis. Amin. Ada anak-anak Ayub ada berapa? 10. Kalau orang berkata 10 meninggal 1, masih ada apa? 9. Siapa di antara saudara? Pasti tidak ada orang tua seperti itu. Rasa sedih. Amin. Bukan hanya sampai di situ Ayub alami. Dia alami penyakit borok atau kusta. Ya kan? Penyakit ini orang ini harus diasingkan. Di Manado itu ada di daerah Pandu, istri saya sempat dulu pernah pelayanan di sana. Di orang kusta. Harus diasingkan, ya kan? Ya kan? Harus diasingkan. Saya ngomong gimana? Jadi ada yang tangan ya. Untuk pelayanan. Ayub alami itu. Bukan hanya sampai di situ. Teman-teman Ayub, sahabat Ayub mulai tinggalkan Ayub. Ini Ayub alami. Tapi Ayub tetap mengikut. Istrinya sebagai penolong berkata mulai berkutuki Allah. Tapi kita melihat Ayub 42 ayat 12. Aku tahu bahwa engkau sanggup dan tidak ada rencana Allah yang gagal dalam hidup Ayub. Ini belum Ayub alami mujizat. Amin. Seringkali kita senang Ayub 42 ayat 10 kan. Tuhan kembali pulihkan Ayub 2 kali lipat, betul. Tapi Ayub 42 ayat 2. Ayub belum alami mujizat. Tapi dia berkata, aku tahu engkau sanggup dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sehingga Ayub tetap mengikuti jejaknya Tuhan. Amin. Walaupun daging ini, seringkali kita berkata roh ini penurut tapi daging lemah. Tapi ketika kita tetap mengikuti, Ayub mengikuti jejaknya. Kita tahu Ayub, dia ini orang tua yang luar biasa. Ketika anak-anak Ayub melakukan hal yang tidak berkenan, pagi-pagi benar Ayub sudah datang menyembah, mempersembahkan korban. Ya kan? Firman Allah. Bagaimana Ayub tetap konsisten dengan Tuhan? Dia mengikuti apa yang Tuhan mau. Dia mempersembahkan yang terbaik. Saya percaya pagi hari ini kita datang mempersembahkan yang terbaik. Amin. Kita membawa persembahan Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang
Kita datang di tempat ini bukan karena Tuhan butuh kita, kita butuh Tuhan. Haleluya. Seringkali kita berubah. Wah, kalau saya tidak ada di gereja, ya kan? Kita butuh Tuhan. Amin. Sehingga kita ingin mempersembahkan. Kita tidak bisa dapat membalas kebaikan Tuhan. Saudara, kalau saudara bisa bernafas hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil kita punya nafas bisa sesaat. Setuju? Saya ingat almarhum Om Yoyo. Ya, kalau tidak salah ya Om Markus lebih tahu berapa ring ya Om ya. Tapi hanya jatuh begitu. Tuhan sudah ambil. Ya kan? Hidup kita tidak tahu. Kemarin tahun lalu kayaknya teman hamba Tuhan, dia datang ke rumah, dia datang dari Kerawang. Dia cuma bawa ciki-ciki buat anak saya. Selesai itu dia pulang. Lagi hari Minggu dia berlutut, udah mau khotbah. Ternyata Tuhan panggil. Hidup kita tidak tahu. Mari ikuti jejaknya Tuhan. Amin. Persembahkan yang terbaik. Apa yang Tuhan mau, itu yang kita lakukan. Walaupun ada dari ini, iblis seringkali ini datang bisik. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang untuk mencuri. Betul? Iblis seringkali mencuri damai sejahtera kita, sehingga kita tidak mengikuti jejaknya Tuhan. Tapi saya percaya jemaat di tempat ini mau mengikuti jejaknya Tuhan. Amin. Lakukan apa yang Tuhan suruh. Lakukan apa yang firman Allah sampaikan. Ketika firman Allah bilang, kembalikan milik Tuhan, kita kembalikan milik Tuhan. Amin. Karena kita percaya ketika kita lakukan, pintu berkat akan tercurah. Haleluya. Firman Allah berkata, persembahkan yang terbaik. Kita belajar mempersembahkan. Kalau firman Allah berkata mengampuni, kita belajar mengampuni. Amin. Firman Allah berkata mengasihi, kita belajar mengasihi. Ketika COVID kemarin, saudara, landa, Bapak Ibu, saya turun dengan istri saya, tidak apa-apa. Cuma berbagi. Orang takut untuk turun, kami turun. Ada hamba Tuhan bilang begini, sudah dipanggil oleh Tuhan. Dia bilang, di kakak lihat kamu ngana yanda lama. Betul? Karena saya turun ke jalan. Ya. Tapi ternyata SK-nya dulu dari sorga keluar dari SK saya. Haleluya. Amin. Tahu SK kan? Surat keputusan Tuhan itu tidak ada yang bisa. Ya kan? Saya bagi. Tapi ada orang bilang, saya tidak bilang saya orang Kristen. Bapak orang Kristen ya. Kita melakukan apa kata firman. Kita ikuti firman Tuhan bilang begini. Firman Allah berkata hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Kita ada di ujung akhir zaman. Firman Allah berkata orang benar akan hidup oleh kebenaran. Masa yang sukar ini, masa yang sulit. Mari kita tetap mengikuti jejak Tuhan. Jangan pernah undur dari Tuhan. Haleluya. Apapun masalah saudara, apapun pergumulan saudara, kita akan berkata sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Tadi malam sebenarnya saya mau tidur di Bogor sama istri saya. Tapi ada satu teman harus konseling tadi malam sampai jam berapa. Karena apa? Iblis sedang bekerja dengan luar biasa. Ingin mencari, ingin merusak, ingin mengambil damai sejahtera kita. Tapi mari, apapun persoalanmu, lihat, lakukan kata firman Allah. Amin. Ikuti jejaknya Tuhan. Tuhan suruh begini, kita ke kiri. Yosua berkata, jangan menyimpan ke kanan, ke kiri. Haleluya. Kita belajar ikuti apa kata firman Allah. Kalau saudara ikuti kata firman Allah, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Haleluya. Orang berkata usaha mustahil, usahamu nak mungkin. Kalau Tuhan yang membuka pintu, tidak ada satupun yang bisa menutup. Amin. Tapi kalau Tuhan tutup, tidak satupun yang bisa membuka.
Hal yang kedua, kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan apa? Tidak menyimpan. Hal yang kedua, kalau kita tahu hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, kita akan fokus kepada Tuhan. Amin. Kita tidak fokus dengan masalah kita. Seringkali kita fokus dengan persoalan kita. Kita fokus dengan sakit kita. Kita fokus dengan keadaan kita. Tidak namanya manusia kita punya persoalan. Tapi yakinlah kita punya Tuhan. Bahwa Dia segala-galanya dalam hidup kita. Hal yang kedua, kalau kita tahu hidup kita di dalam tangan Tuhan, kita akan fokus kepada Tuhan. Amin. Saudara ada di gereja, saudara punya fokus kepada Tuhan. Ada orang ke gereja, tapi pikirannya ada di rumah. Apalagi kalau sudah bunyi, peting, ada proyek kayaknya ini. Betul? Di sini dah, amin. Seringkali betul kan? Bapak Ibu betul atau benar? Ya, kalau ada, apalagi udah janjian, selesai. Pendeta ini khotbah lama sekali ini saya udah janjian. Ya kan? Seringkali kita seperti itu ya. Di sini tidak ada. Di sana sini seringkali terjadi. Haleluya ya. Haleluya ya. Mari kita belajar fokus kepada Tuhan. Kita percaya bahwa ketika kita datang beribadah, ketika kita datang menyembah kepada Dia, haleluya, saya percaya hati Tuhan disenangkan, masalah kita diselesaikan, pergumulan kita diselesaikan, sakit penyakit kita disembuhkan. Haleluya, karena Tuhan lihat fokus kita. Amin. Tapi kalau kita fokus, kita tidak fokus kepada Tuhan. Seringkali kita fokus dengan masalah kita. Manusiawi kita, betul? Jujur, ada waktunya kita. Saya aja, tapi ketika sudah begini, ingat Tuhan. Ya kan? Tidak sempurna kita. Saya lihat anak saya, dia hari ini belum bisa bicara. Karena dia belum bisa mendengar. Kata dokter sempat dibeliin, ada teman beliin alat bantu itu 28 juta, ternyata tidak bisa. Harus pasang implan di dalam ditanam. Itu mesti dikasih belajar lagi. Itu kurang lebih, nggak tahu sekarang, dulu 300 sampai 400 juta. Saya bilang Tuhan, kalau Tuhan mau sembuhkan, Tuhan sembuhkan. Kalau enggak, saya tahu Tuhan tetap baik. Saya enggak mau salahkan. Memang orang tua siapa, saya kadang-kadang nangis. Ya, kalau udah namanya Joshua, aduh Tuhan dalam nangis. Ya kan, sedih orang tua ya kan. Kalau dia sudah begini, aduh Tuhan. Tapi saya percaya, saya belajar fokus kepada Tuhan. Tidak pernah sesuatu yang terjadi hidup kita tanpa seizin Tuhan. Amin. Walaupun kita ada di lembah, tapi Tuhan ada. Yohanes ada di pulau apa? Patmos, ya kan? Tempat yang gersang. Tapi di pulau Patmos, Yohanes mendapat pewahyuan dari Tuhan. Seringkali Tuhan bawa kita dalam masalah supaya kita melihat mujizat Tuhan. Amin. Kadang-kadang Tuhan bawa kita di lembah supaya Tuhan melihat bahwa ada tangan Tuhan yang tidak pernah terlambat. Amin. Kalau kita fokus kepada Tuhan, seperti Maria dan Marta, ketika mereka fokus kepada Lazarus. Maria adalah seorang yang ketika Yesus datang dia duduk di kaki Tuhan, betul? Marta adalah bagaimana dia pelayanan secara jasmani. Tapi ada satu saat Lazarus keluarga mereka. Firman Allah berkata dalam Lukas 11 bahwa Lazarus sakit parah. Ya kan? Dan mereka berkata, sampaikan kepada mereka bahwa Lazarus hampir mati. Tapi firman Allah berkata, Yesus bukan segera datang, tapi Yesus menunggu beberapa hari. Seringkali kita berkata, kok kenapa Tuhan? Saya hadapi ini, di mana Tuhan? Betul? Seringkali kita hadapi ya. Tuhan, saya udah setia, saya udah berkorban, saya udah lakukan firman Allah, mana Tuhan?
Tapi ketika Yesus datang, Lazarus sudah dikuburkan. Firman Allah berkata sudah 4 hari. Apa Yesus bilang? Lazarus bangun, bangkit. Bisa aja saat itu Yesus datang, Lazarus tidak mati. Tapi seringkali Tuhan bawa lewat ini untuk melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Masalah kita, persoalan kita, seringkali Tuhan ingin menyatakan kebesaran Dia. Haleluya. Hari ini saya tidak tahu saudara datang dengan persoalan. Engkau berkata, Tuhan di mana? Setia. Waktu Tuhan tepat pada waktunya. Apa kata firman Allah dalam 1 Korintus 2 ayat 9? Apa yang belum pernah dilihat, apa yang belum timbul dalam hati, itu yang Tuhan akan kerjakan pagi hari ini. Bagi engkau yang fokus kepada Dia. Haleluya. Saya tidak tahu saudara persoalan saya. Tapi kita belajar fokus kepada Tuhan. Amin. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Saya katakan, seringkali kita bilang, dokter berkata, Bapak, hidup Bapak tinggal. Seringkali kita fokus, kita tidak salah. Ada yang dokter sini? Ada yang perawat? Ya, tidak salah, mereka medis betul. Ya kan? Tapi fokuslah kepada Tuhan yang atur hidupmu. Amin. Tidak salah. Seringkali kita waktu sebelum COVID kita tanya dokter mana yang paling bagus. Betul? Tidak salah, betul? Wah, kayaknya Indonesia kurang bagus, Singapura, ya kan? Ya kan? Malaysia. Tapi waktu COVID mau ke rumah sakit semua takut ke rumah sakit. Betul? Ya kan? Ya kan? Mau ketemu orang aja, waduh, takut. Tapi kalau kita bahagia hari ini, kita fokus kepada Tuhan. Saya percaya engkau pulang dari tempat ini, ada mujizat Tuhan terjadi. Amin. Yang terakhir adalah orang yang berjalan dengan Tuhan. Dia akan mengucap syukur. Amin. Katakan kanan kiri, aku mengucap syukur. Amin. Bapak-bapak mengucap syukurlah kepada istri yang ada. Amin. Lihat istrimu. Bukan karena saya ulang tahun 15 tahun saudara. Ya, pasti Om Markus lihat tante kelihatan masih 25 tahun. Haleluya. Jangan saudara waktu dulu sayang. Tapi waktu di jalan karena sudah gigi tinggal 2. Siapa dia? Nggak tahu. Haleluya. Kita belajar mengucap syukur. Amin. Jangan maunya waktu dulu. Mukanya. Tapi kan lebih tua kita. Tapi rohani kita harus bertumbuh dalam Tuhan ya. Walaupun nanti saya nggak tahu gigi saya mulai patah satu persatu ya puji Tuhan. Ya. Yang penting belum gigi tinggal 2. Tapi kita mengucap syukur, amin. Kita mengucap syukur kalau kita ada hari ini. Paulus berkata mengucap syukurlah dalam segala hal. Haleluya. Saya percaya ketika ucapan syukur engkau datang kepada Tuhan. Hari ini ada mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu. Saya tidak panjangkan firman Allah. Tapi saya percaya ketika engkau mengucap syukur. Tahu jalan hidupku hari ini. Walaupun aku lewati ujian dibakar seperti emas. Ya, emas semakin dibakar semakin mahal. Betul? Ya. Kalau ada yang jatuhin emas, waduh, enggak ada ya, pasti langsung diambil. Kemarin saya ada di Rata Totok di tambang emas sama hamba Tuhan. Dulu orang kalau ke tambang itu saya ingat harus turun 60-70 meter. Tapi model sekarang mereka gaya kolam itu direndam. Ada proses yang ada sampai pada emas yang ada. Ada yang kadarnya sekian, ya kan? Sampai pada kadar yang mahal. Ujian itu akan membuat kita semakin mahal dan berharga di mata Tuhan. Amin. Jangan pernah lari dari ujian. Jangan pernah engkau lari dari masalah.
Tapi semakin engkau datang kepada Tuhan, aku percaya aku akan timbul seperti emas. Orang melihat kok kenapa itu ibu punya persoalan, tapi mukanya tetap sukacita. Saya tutup dengan sebuah kue. Ya. Saudara pernah lihat kue ketawa? Ya, kue ketawa. Saudara mau makan, dia tetap ketawa. Betul? Ya kan, kue ketawa ya? Ya sebenarnya saya senang buat kue juga. Ya, dia ketawa. Walaupun orang tidak beli, dia tetap ketawa. Walaupun kita belum alami mujizat, kita tetap sukacita. Karena Tuhan tepat pada waktunya menolong kita. Mari kita bangkit berdiri. Angkat pujian haleluya 12 kali. Saya percaya kuasa itu masih ada di tempat ini. Ada orang berkata, waduh kuasa itu udah tidak ada. Saya yakin pagi hari ini kaki Dian ada di tempat ini. Kuasa itu masih ada. Suasana sorga itu ada hari ini. Seberapa engkau yang butuh tangan Tuhan, engkau angkat tangan pada pagi hari ini. Engkau nyanyikan pujian ini. Yakinlah Tuhan ada hari ini. Saya sama dengan saudara, tapi jalan hidup kita Tuhan tahu berapa lama lagi kita diberi kesempatan. Haleluya. 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 Nikmati Dia ada di tempat ini. Haleluya.